warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Profesor Dedi Purwana selaku pengampu mata kuliah Kewirausahaan Digital, yang di dalam mata kuliah ini kami ingin memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana mereka menjadi seorang entrepreneur di era digital saat ini. Di dalam mata kuliah ini kami mengajarkan mahasiswa itu terkait ketika mereka ingin menjadi seorang entrepreneur dan ingin memanfaatkan teknologi digital di dalam mengembangkan bisnis mereka, disinilah tempat mereka untuk belajar tentang itu semua. Dan pada akhir kegiatan memang ada satu proyek secara kelompok yang mereka harus buat, yaitu melakukan perekaman dalam bentuk video singkat terhadap usaha UMKM, ya. Dengan harapan bahwa mahasiswa akan mendapatkan pengalaman langsung dari para pelaku UMKM tersebut, bagaimana mereka memanfaatkan teknologi digital di dalam mengembangkan bisnis UMKM-nya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan bekal bagi mahasiswa ketika mereka memang nantinya juga ingin terjun menjadi pelaku usaha. Selamat menyaksikan video dari teman-teman di mata kuliah Kewirausahaan Digital. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Lestari yang bersedia menjadi narasumber kami untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Kewirausahaan Digital. Saya Ramdhani Fitratunisa, anggota kelompok 6, tim pengakun yang sekaligus akan menjadi pemandu dalam sesi wawancara kali ini. Halo Ibu, selamat sore. Halo kakak-kakak cantik semuanya, selamat sore juga. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya, boleh nih Bu perkenalin diri dulu terlebih dahulu. Boleh dimulai Bu? Oke. Nama saya sendiri Sri Lestari. Untuk merek usaha, kebetulan saya ada 2 merek usaha. Yang satu Warung Jamu Balakosa, dan yang satu lagi Dapur Mama Balakosa. Usaha itu dimulai untuk Warung Jamu Balakosa sendiri sekitar tahun 2019, pada saat COVID. Dan untuk snack box sendiri itu sebenarnya sudah lama, tapi pas mulai ditekunin banget itu tahun 2020. Oh iya, lupa, umurnya udah 45 tahun ya sekarang, udah tua. Tentu saja sebelum kita memulai usaha pasti kayak kita ada nggak sih Bu apa yang menginspirasi Ibu untuk memulai usaha jamu Balakosa, dan mengapa memilih jamu bubuk sebagai usaha utama Ibu? Kalau untuk Warung Jamu Balakosa sendiri, waktu itu kan 2019, ingat kan, itu lagi COVID, lagi gencar-gencarnya. Nah, di usaha itu dimulai dari situ. Awalnya itu saya sendiri kena COVID pada saat ayahnya tidak di rumah karena dia dinas. Akhirnya saya mau nggak mau kan harus cari cara gimana saya biar sembuh buat demi anak-anak ya gitu. Awalnya tuh coba-coba, dan kebetulan emang ada resep dari orang tua. Ya saya coba, alhamdulillah saya awal-awalnya bikin jahe merah, ternyata alhamdulillah manjur. Ternyata itu bisa melawan COVID. Akhirnya pas dengar teman-teman pada dengar nih, saya pribadi, waduh, Mama Balakosa sakit apa nih? Kena COVID? Iya, udah sembuh, alhamdulillah. Pakai apa? Aku bikin jamu bubuk jahe merah nih katanya. Terus alhamdulillah sehat. Dan berawal dari situ tuh teman-teman, aku juga lagi kena. Akhirnya lah saya kirim. Akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya ya jadi usaha. Zaman teknologi yang serba canggih ini itu kan biasanya bisnis itu nggak luput dari yang namanya media sosial kan, untuk promosi dan segala macam.
Nah, platform digital apa saja yang digunakan untuk mendukung operasional atau pemasaran bisnis Ibu? Untuk saat ini masarnya lewat Instagram dan WA group. Tapi yang lebih aktif sih selama ini untuk WA-nya. Jadi bikin status, nah dari situ. Dan alhamdulillah juga dengan awalnya dengan status-status itu, alhamdulillah ada beberapa reseller yang untuk membantu kita jualan gitu. Untuk IG sendiri ada beberapa yang pesan, tapi lebih aktif di WA-nya aja. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih, apakah Ibu menggunakan platform seperti Tokopedia, Shopee, atau GoFood untuk membantu penjualan produk? Nah, kalau untuk penggunaan kayak Gojek, Tokopedia, dan yang lain-lain itu sementara ini saya belum menggunakan. Karena pernah saya menggunakan di Shopee, cuman saya kayak kalau buat saya pribadi kurang mendukung. Karena saya juga lebih suka saya tuh lebih senang menggunakan WA. Karena apa? Kita membantu yang teman-teman kita. Kebetulan kan ya teman-teman kita itu banyak yang ibu-ibu yang tidak ada sampingan. Nah, dari teman-teman situ tuh malah justru saya lebih senang teman-teman yang membantu saya ngejualin. Jadi ibarat apa? Kita dapat teman kita kita sambil membantu teman untuk dapat penghasilan tambahan dibanding dengan kita jualan lewat Shopee atau Tokopedia. Jadi saya lebih suka ya menggunakan WA atau ini. Jadi biar sambil bantu teman gitu loh, Kak. Selanjutnya Ibu, apakah kami boleh mengetahui berapa sih omset harian dan bulanan dari bisnis Ibu ini? Kalau omset sendiri ya tidak menentu ya, namanya kita orang jualan ya Kak gitu. Cuman ya alhamdulillah kalau untuk omset sendiri itu totalnya itu dalam sebulan, waduh, berapa ya perkiraan? Bisa 8 atau 9 jutaan kali ya. Tapi untuk bersihnya kita bisa ya antara 2 sampai 3-an lah Kak. Tadi tuh sempat di-mention juga oleh Ibu mempromosikannya tuh lewat WhatsApp dan Instagram juga ya. Betul. Dari situ tuh apakah ada dampak langsung buat peningkatan omset Ibu ini? Ada Kak. Kebetulan kan setiap label itu kan sudah ada nomor kebetulan jualan kan kita sudah menggunakan label ya, dan di label itu kan sudah ada nomor WhatsApp-nya saya sendiri. Nah dari teman-teman itu sendiri kan mereka membantu saya berjualan, reseller itu ada yang akhirnya dengan sendirinya mereka WhatsApp sendiri ke saya untuk dikirim. Ada keluar daerah, ada yang keluar kota, seperti itu. Jadi WhatsApp itu memang akuin nomor tersebut membantu banget untuk penjualan ini gitu. Saya ingin bertanya, apa saja tantangan yang Ibu hadapi dalam mengembangkan usaha ini secara digital? Untuk di digitalnya ya, kalau kita kan menggunakan WA itu kan tidak semua orang bisa kan selama ini kan menggunakan status ya, SW ya. Nah, tidak semua orang bisa lihat SW kita, jadi kekurangannya itu orang yang belum menyimpan nomor kita kan otomatis tidak tahu dengan adanya apa yang kita jual, apa yang kita produksi. Nah, di situ. Jadi saya cuma hanya bisa membantunya yaitu dibantu lewat IG-nya itu akhirnya. Jadi mereka bisa mengetahui itu ya hanya lewat IG yang mereka yang belum kenal sama kita.
Ya, kekurangannya di situ sih, orang yang tidak tahu nomor kita, jadi mereka nyari informasi tentang kita itu yang agak susah, itu aja. Jadi kendalanya di situ. Untuk saat ini ya Kak, kan kita ikut Jackpreneur ya. Nah, untuk alhamdulillah untuk saat ini kita dibantu situ sama Jackpreneur. Jadinya ya alhamdulillah untuk masalah digital itu ya emang terkendala. Cuma alhamdulillah karena dibantu, jadi kita ada jalan keluarnya sedikit ya gitu. Jadi mereka kalau nyari informasi kita ke Jackpreneur itu pasti ada. Oke. Baik, izin bertanya. Nah, usaha Ibu kan udah dari 2019 ya, berarti kurang lebih sudah 6 tahun. Tentu selama perjalanan tersebut banyak pengalaman yang sudah Ibu lewati. Kalau boleh tahu, pelajaran apa yang paling bermakna menurut Ibu? Kalau yang paling bermakna itu di mana pada saat orang sakit bisa tertolong dengan dengan produk-produk kita. Sama aja kayak alhamdulillah selama ini udah beberapa orang dibilang kalau untuk penyakit lambung tidak akan bisa sembuh ya, kecuali kita mengurangi atau tetap mengurangi atau tidak bertambah dengan penyakitnya tersebut. Jadi kita itu di situ senang itu apa? Mereka tidak bertambah penyakitnya, tapi bisa mengurangi penyakitnya. Alhamdulillah, syukur-syukur kalau mereka tidak pernah kumat lagi. Itu sesuatu pesan yang, alhamdulillah dengan adanya produk kita itu, mereka tidak sakit lagi, seperti itu. Bisa nggak Ibu memberi tips atau trik agar usaha tetap berjalan lancar dan bisa berkembang seperti sampai saat ini, Bu? Ini apa ya? Kalau tipsnya sih jangan pernah mengurangi kalau untuk jamu sendiri jangan pernah mengurangi dari resep tersebut. Maksudnya itu jangan pernah mengurangi dari kandungan jamunya, maksudnya rempah-rempahnya. Misalnya ada yang mesen, terus kalau misalnya mereka udah mesen banyak, itu mereka bakal ngambil ke offline store Ibu atau Ibu yang mengantarkan langsung, atau emang ada kurir tersendiri yang mengantarkan, Bu? Kalau itu sesuai kita perjanjian, kadang-kadang ada yang mereka bilang, udah kirim via Gojek. Kadang-kadang pun ada yang bilang, antar ya. Jadi tergantung kita perjanjiannya aja, Kak. Maunya pelanggan seperti apa, gitu. Kecuali mereka yang seller kita. Kalau yang seller kita itu sering yang mereka datang ke rumah sendiri untuk ngambil produknya. Biasanya tuh kalau dalam sehari itu produknya laku berapa sih, Bu? Untuk jamu ya sekitar 4 atau 5 kilo. Demikian wawancara dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.